Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program bencana. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang form 5 bencana, yaitu form laporan perkembangan kejadian krisis. Oke? Kemarin saya bikin video form 3 dan form 4, ya kan? Form 3 itu pelaporan awal, form 4 itu dilakukan kalau misalkan ada potensial bencana susulan atau proses bencananya belum surut, belum menunjukkan penurunan eskalasi atau adanya pengungsi atau masih ada resiko-resiko tambahan dari korban bencana, maka form 4 dibikin. Kalau tidak ada potensial seperti itu, form 3 aja cukup. Nah, kalau sebuah bencana sudah dilaporkan di form 4, maka form 5 pasti harus dibikin. Nah, gitu ya. Karena form 5 ini menyampaikan apa yang ada di form 4 itu dari hari ke hari gitu. Perkembangannya seperti apa? Apakah jumlah korbannya tambah, apakah turun, yang sudah sembuh berapa, dan sebagainya. Jadi kalau sudah dilaporkan di form 4, pasti Anda harus mengupdate laporan bencana tersebut di form 5. Paham ya? Oke, dari awal ini sudah jelas nama Dinkes, jenis bencananya apa, waktu kejadian bencana. Di sini berarti yang kejadian bencana yang pertama kali kapan ya, tanggal berapa, pukul berapa, kejadian yang pertama kalinya. Nah, waktu pelaporan di sinilah yang menunjukkan Anda update laporan ini tuh yang terakhir tanggal berapa Anda laporan form 5 ini ya. Kalau misalkan dari hari ke hari, syukur sih dari hari ke hari ya. Kalau petunjuk dari Kemenkes itu form 5 itu dibuat harian. Jadi besok kondisi seperti apa, besoknya lagi seperti apa. Jadi kan harus update. Jadi disinilah kita bisa melihat Anda tuh terakhir laporan kapan gitu lah. Apakah sudah terbaru, apakah sudah usang? Karena hari demi hari bisa saja terjadi perubahan yang sangat bermakna pada krisis kesehatan yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Deskripsi bencana. Nah, deskripsi bencana saya ingatkan sekali lagi, Anda menceritakan deskripsi bencana itu dari kronologinya, dari penyebabnya ya. Jadi faktor Y-nya itu disebutkan di situ, misalkan ada bencana banjir karena apa? Tanggul jebol dan sebagainya. Terus kronologi tolong diceritakan dari awal sampai dengan kondisi terakhir Anda bikin formulir 5 ini, apakah sudah ada perubahan dari kondisi deskripsi bencana tersebut. Misalkan saat Anda laporan form 5 misalkan di hari keempat, oh ternyata bencananya masih terus berlangsung, ya kan? Nah, itu Anda bisa diceritakan. Jadi dari awal sampai dengan terakhir kali kondisi bencana seperti apa Anda bikin form 5 ini diceritakan. Misalkan adanya banjirnya terus menerus sampai beberapa hari, sampai 4 hari sampai Anda bikin form 5 ini. Lah, kondisi terakhir seperti apa banjirnya? Apakah sudah surut? Apakah setinggi apa? Yang tadinya misalkan setinggi dada jadi setinggi pinggang dan sebagainya. Berarti kondisi terakhir bencana ini kita pengen tahu seperti apa sih bencananya? Apakah sudah eskalasinya mulai menurun? Apakah stagnan atau malah tambah parah gitu. Lokasi bencana sudah jelas ya, menurut saya ini topografi adalah medan geografisnya seperti apa. Apakah pantai, apakah lembah, apakah bukit, apakah gunung dan sebagainya. Penduduk terancam berarti penduduk yang ada di desa tersebut berapa yang terkena bencana. Jumlah korban keadaan terakhir seperti apa. Di sini yang pertama adalah korban meninggal. Ini masih sama, kalau warga negara asing ditulis nomor paspornya berapa, alamat korban adalah alamat domisili, tempat meninggal adalah tempat meninggalnya dia yang kemarin kena bencana di mana. Bisa aja ini berbeda kan. Penyebab kematian di sini adalah diagnosa medis. Anda harus minta tolong dokter penyebab kematiannya apa untuk ditulis di sini ya. Jadi jangan ngarang menggunakan bahasa non medis, di sini harus bahasa medis. Lalu berikutnya korban hilang. Ini masih sama dengan form 3 dan form 4. Di sini kalau ada warga negara asing ditulis nomor paspornya berapa, alamat domisilinya di mana, lokasi hilang adalah lokasi di mana dia diketahui hidup terakhir kali di mana. Korban luka berat. Nah, ini udah mulai beda nih formnya. Korban luka berat rawat inap dan luka ringan rawat jalan. Nah, karena kita sifatnya adalah mengupdate kondisi terbaru itu seperti apa, maka di sini juga bisa berubah-ubah. Nama Fasyankes di sini adalah tempat di mana kita merujuk ke korban-korban tersebut. Bisa aja yang ada di desa tersebut, di kecamatan tersebut, atau lain kecamatan, atau bahkan lain kabupaten, seperti itu ya. Di sini Fasyankesnya apa? Misalkan Pustu, di situ ada klinik Pratama rawat inap, atau ada misalkan klinik utama, ada puskesmas rawat inap, atau dirujuk ke puskesmas luar kecamatan, atau rumah sakit yang levelnya di kabupaten ya, seperti itu, RSUD misalkan. Berapa sih jumlah pasien yang nginap? Yang sekarang lagi nginap berapa? Ini update kan berarti kan? Ya, laki-laki perempuan berapa, yang sudah sembuh berapa? Kumulatif. Berarti dari pertama nih ya, dari hari pertama sampai dengan hari Anda terakhir update bikin laporan form 5. Laki-laki perempuan berapa jumlahnya? Rawat jalan hari ini berapa? Rawat jalan hari ini berarti yang sedang berobat hari ini Anda bikin laporan form 5 itu berapa? Ya, di tiap Fasyankes A berapa, Fasyankes B berapa.
Lalu jumlah kumulatif yang sudah rawat jalan dari hari pertama sampai dengan hari terakhir Anda bikin laporan berapa? Kumulatif. Oke. Pengungsi dan penduduk rentan. Nah, pengungsian. Nah, pengungsian ini kan juga mengalami perubahan. Bisa aja pengungsiannya sudah pada pulang, ya kan? Sudah kembali ke rumah masing-masing, atau bahkan sudah pindah lokasi, atau misalkan malah nambah jumlah pengungsinya, itu bisa saja terjadi. Di sini Anda ceritakan, ya. Jumlah kasus gangguan jiwa psikososial. Nah, ini sudah pernah saya ceritakan di sini. Gangguan jiwa berarti ODGJ. Kalau misalkan ODMK juga bisa masuk sini. ODMK berarti orang dengan masalah kesehatan, masalah kejiwaan, ya. Bisa dari SRQ, dari self reporting questionnaire misalkan perawat jiwa diberikan kewenangan untuk melakukan screening menggunakan SRQ test, di situ bisa masuk sini. Anak dan dewasanya berapa. Jumlah pengungsi tadi saya bilang di sini kita update, ya, kondisi hari ini pengungsi berapa, berkurang atau bertambah, nanti bisa kelihatan di sini berubah-ubah. Jumlah kakaknya berapa, penduduk rentan, bayi, balita, bumil, buteki, ada difabel laki-laki perempuan berapa, lansia laki-laki perempuan berapa. Jenis penyakit yang dirawat jalan, tren penyakit potensial KLB, jumlah kasus gangguan. Nah, di sini penyakit yang dirawat jalan itu ada nggak menggambarkan tren-tren tertentu nggak dari kasus-kasus yang dirawat jalan, ya kan? Misalkan kok dari kasus yang rawat jalan ini yang berobat kok pada banyak yang diare, ya. Nah, berarti kan ada potensial apakah kasus diarenya ini akan terus bertambah dari hari ke hari. Nah, berarti kan bisa menggambarkan nih penyakit-penyakit yang rawat jalan itu kira-kira akan terjadi potensial KLB apa, ya kan? Atau dari rawat jalan ini kok kasus gangguan jiwa ini kayaknya bisa bertambah atau berkurang. Ya, di sini bisa disebutkan, bisa diceritakan. Ini yang dirawat jalan, ya. Kalau ini kan tadi kan kita bicara yang ada di pengungsian seperti itu kan. Kalau ini yang ada di rawat jalan, gitu. Kok di rawat jalan kok bertambah. Nah, ini berarti kan sebuah permasalahan yang baru, yang akut, gitu kan. Gitu. Yang berikutnya kondisi gizi pengungsi. Kita fokus ke pengungsi nih. Nah, yang kita perhatikan kondisi gizi di sini adalah anak usia 0 sampai 60 bulan, berarti sampai dengan 5 tahun. Kita cek indeks massa tubuhnya. Ini Anda harus pintar mengukur indeks massa tubuh. Rumusnya IMT adalah berat badan dibagi tinggi badan atau panjang badan dalam meter persegi. Berat badannya dalam kilogram, tinggi badannya dalam meter persegi, berarti dikali ya, tinggi badan tersebut berapa, terus dikali tinggi badan itu lagi persegi, ya. Berapa jumlahnya? Ini dalam meter bukan dalam sentimeter. Oke. Nah, angkanya berapa? Lalu masuknya kategorisasi mana nih? Kalau di Z-score. Z-score ini Anda bisa lihat tabelnya. Ini saya print bagian dari itu. Ini bagian dari Permenkes nomor 2 tahun 2020, ya, tentang antropometri anak. Nah, gini, jadi ada perhitungannya. Tadi indeks massa tubuhnya berapa? Masuknya golongan kategori median atau -1 SD, -2 SD, atau -3, atau +1, +2, +3, ya, sesuai umurnya. Nah, skornya berapa? Masuknya kategori SD atau plus SD berapa? Nanti di sini bisa kelihatan kategorisasinya. Kalau -3, kurang dari 3 SD, itu berarti termasuk sangat kurus. Jumlahnya berapa? Yang ada di pengungsian dan usia balita, gitu ya. Yang kurus berapa anak, yang normal berapa anak, yang gemuk berapa anak. Presentasi balita kurus dan sangat kurus terhadap jumlah anak yang diukur dan ditimbang, berapa persen yang kurus dan sangat kurus. Nah, ini untuk menjadi perhatian. Oh, ada sekian persen. Nah, di sini sangat bisa untuk menjadi pertimbangan mengambil kebijakan. Oke? Lalu berikutnya fasilitas kesehatan yang rusak yang ada di lingkungan terdampak, ya. Ya, misalkan di desa tersebut ada Fasiankes apakah ada Pustu, apakah ada Polindes, apakah ada gudang farmasi dan sebagainya yang ada di desa atau wilayah tersebut yang terdampak, bukan di luar itu, ya. Kondisinya seperti apa? Rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Ya, dicontreng ini salah satunya. Di sini juga dicontreng fungsi pelayanannya berjalan atau tidak, berfungsi atau tidak berfungsi, dicontreng salah satu. Perkembangan kondisi kesehatan korban, yaitu jenis penyakit rawat jalan kumulatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini secara kumulatif, ya kan? Jadi rawat jalan baik yang ada di rumah sakit umum, ada di rumah sakit khusus, ada di rumah sakit lapangan, ada di puskesmas, pos kesehatan dan sebagainya, semua kasus rawat jalan ini dikelompokkan per diagnosa. Misalkan ada rawat jalan, ini rawat jalan dulu, ya. Ada misalkan gangguan
kecemasan ya. Berapa umur yang kurang dari 5 tahun jumlahnya, yang lebih dari 5 tahun berapa. Terus per jenis kelaminnya, laki-laki perempuan berapa. Misalkan ISPA berapa. Apa penyakit apa berapa. Misalkan luka-luka berapa. Jadi di sini menggambarkan dari per diagnosa dan kumulatif semua fasiankes yang rawat jalan. Nah, sekarang yang B ini adalah rawat inapnya di semua fasiankes, baik yang ada di lingkungan tersebut maupun yang sudah dirujuk. Ya, dengan diagnosa rawat inapnya apa. Terus di sini per golongan usia seperti tadi, kurang dari 5 tahun berapa, lebih dari 5 tahun berapa jumlahnya, per golongan per jenis kelamin laki-laki perempuan berapa. Seperti itu, kumulatif. Jadi kalau ditanya sekarang berapa yang sudah rawat inap, nah Anda bisa menjawab di sini. Ya, bukan yang sedang rawat inap sekarang berapa, bukan, tapi kumulatif yang sudah pernah masuk rawat inap, yang dirawat inap korbannya itu berapa. Nah ini kan biasanya kan kalau berita untuk reportase dan sebagainya kan bisa menjelaskan gambaran ini gitu, total semua ini ya. Lalu berikutnya poin C, perkembangan kasus spesifik rawat inap. Misalkan ada kasus-kasus tertentu yang kita pantau, misalkan karena ada gunung meletus, berarti ada saluran pernafasan di situ penyakitnya. Kita fokus kepada penyakit-penyakit tertentu. Kalau misalkan ada longsor dan sebagainya, seperti patah tulang dan sebagainya, ada luka bakar, operasi dan sebagainya, kita fokus kepada penyakit-penyakit tertentu itu. Ya sekali lagi di sini adalah kasus spesifik. Jadi by case. Kalau misalkan Anda di situ ada diagnosa beda, misalnya patah tulang sendiri, luka bakar sendiri, kayak gitu, ini Anda bisa membuat tabel ini menjadi beberapa penyakit. Intinya per tabel ini adalah per kasus spesifik rawat inap. Gitu ya. Nih, yang pertama nama fasiankes. Misalkan di sini adalah patah tulang, tabel ini untuk patah tulang. Ya fasiankes Rumah Sakit Suselo misalkan, pasien baru berapa, yang dirawat inap masih berapa, yang sudah pulang berapa. Per hari Anda membuat form 5 ini. Pasien baru hari ini berapa, laki-laki perempuan, yang masih rawat inap berapa, yang sudah pulang berapa. Oke, per hari bisa berubah nih kondisinya. Lalu misalkan ini tadi kan patah tulang, Anda mau bikin lagi tabel untuk luka bakar, ya seperti itu bisa dijelaskan. Jadi nanti di atas ini dijelaskan nih, ini untuk diagnosa apa. Lalu ada poin C di sini, upaya penanggulangan yang telah dilakukan, upaya subklaster pelayanan kesehatan apa saja. Misalkan upaya subklaster pelayanan kesehatan kan bisa aja dari hari ke hari, misalkan beda, ya kan? Misalkan dari hari pertama kan cuma 2 pos, lalu hari kedua nambah 3 pos, 4 pos dan sebagainya. Anda bisa diceritakan per hari ini. Per hari ini kondisi upaya yang sudah dilakukan, misalkan sudah membuka pos pelayanan kesehatan sejumlah 5, misalkan di RT mana, RW mana, diceritakan di situ. Ya, jadi upaya-upaya yang terupdate itu Anda apa? Sama juga dengan klaster-klaster yang lain. Jadi ini adalah update yang sudah dilakukan itu apa saja. Permasalahan yang ada, apakah ada masalah? Di sini diceritakan bantuan yang segera diperlukan. Kalau misalkan perlu bantuan ya apa? Kalau misalkan tidak ada, tulis saja tidak ada gitu ya kalau tidak ada. Rencana tindak lanjut misalkan monitoring, misalkan koordinasi lagi dengan dinas kesehatan, koordinasi dengan puskesmas sebelah, puskesmas terdekat, untuk misalkan karena kita sudah kewalahan, jadwal piketnya membutuhkan tenaga dari puskesmas sebelah dan sebagainya, ini bisa dituliskan di sini. Lalu di bawah ya tanda tangan ya yang melaporkan, di sini petugas yang melaporkan, di sini misalkan namanya saya di sini, lalu kepala dinasnya siapa. Nah, seperti itu guys. Ya gitu ya. Kalau ini Anda bisa nyimak di Permenkes nomor 2 tahun 2020. Anda bisa download. Atau kalau nggak tahu ya nanya ahli gizi di puskesmas Anda masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.